Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat sore. Membangun integritas desa, membangun integritas Indonesia. Perkenankan saya, Gatot Murdianto, peserta PKN tingkat 2, Angkatan 2, BPSDM Provinsi Jawa Tengah tahun 2022. Kali ini kami akan memaparkan hasil laboratorium kepemimpinan dalam proyek perubahan berjudul Strategi Pengawasan Keuangan Desa dengan Agreed Upon Prosedur di Kabupaten Boyolali atau Sapu Desa dengan AUP di Kabupaten Boyolali. Boyolali berada di Provinsi Jawa Tengah, terbagi ke dalam 22 kecamatan, terdiri dari 260 desa dan 6 kelurahan. Arah pembangunan Boyolali dalam RPJMD sesuai visinya adalah Boyolali maju meneruskan pro investasi dengan semboyan melangkah dan menata bersama penuh totalitas metal. Untuk mewujudkan visi pembangunan tersebut, dua misi diantaranya menjadi amanat bagi kinerja inspektur daerah, yaitu misi pertama, Boyolali meneruskan pro investasi, maju, sinergi, dan berkelanjutan. Dan misi keempat, yaitu Boyolali menghadirkan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya. Submisi kedua, pembangunan integritas dengan menumbuhkan karakter yang baik bagi individu maupun organisasi dalam mewujudkan tindakan maupun keputusan bagi bersama. Dan yang ketiga, pemerintahan yang baik dan bersih berdasarkan prinsip-prinsip pokok good and clean governance. Adapun masalah pokok kinerja inspektur daerah saat ini adalah belum adanya strategi pengawasan keuangan desa yang memadai yang dapat mendeteksi risiko terjadinya kecurangan pada setiap tahapan pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan identifikasi isu strategis, lemahnya pengelolaan keuangan desa, lemahnya pengelolaan aset desa, kinerja perangkat desa tidak optimal, penyalahgunaan atau penyelewengan aset desa, dan kerugian keuangan negara, daerah, dan desa. Guna mengatasi resiko akibat dan dampak, dan melalui tapis isu strategis metode ASTRID, didapat satu isu strategis yang segera harus ditangani, yaitu belum adanya strategi penilaian pengelolaan keuangan desa. Berdasar analisa matriks STAR, disimpulkan bahwa area organisasi yang paling perlu diintervensi yaitu dengan inovasi, kebijakan strategi pengawasan keuangan desa dengan Agreed Upon Prosedur di Kabupaten Boyolali atau Sapu Desa dengan AUP di Kabupaten Boyolali. Secara konsep, tujuan kinerja jangka pendek yang direncanakan: 1. Menyusun parameter pengelolaan keuangan desa dengan Agreed Upon Prosedur. 2. Menyusun pedoman pencatatan keuangan desa. 3. Menyusun pedoman pengawasan pengelolaan keuangan desa. 4. Pelaksanaan validasi aset seluruh desa. 5. Pelaksanaan review laporan keuangan desa. 6. Uji coba pelaksanaan penilaian pengelolaan keuangan dan aset desa. 1 kecamatan, 1 desa. 7. Keputusan inspektur daerah tentang parameter pengelolaan keuangan desa dengan Agreed Upon Prosedur. 8. Keputusan inspektur daerah tentang pedoman pencatatan keuangan desa. Dan keputusan Bupati tentang pedoman pengawasan pengelolaan keuangan desa. Adapun capaian kinerja jangka menengah selama 6 bulan ke depan: 1. Perluasan penilaian pengelolaan keuangan dan aset di seluruh desa. 2. Pemberian penghargaan AUP di tingkat desa dan kecamatan. 3. Pelaksanaan diklat penyuluhan anti korupsi perangkat desa dan APIP yang berintegritas. 4. Menyusun parameter duta dan desa berintegritas. Dan 5. Pencadangan Satgas berintegritas desa. Di jangka panjang selama 12 bulan ke depan: 1. Evaluasi sinkronisasi dengan program kegiatan dan pengembangan pola dengan semua stakeholder. Dan 2. Pengukuhan duta integritas dan desa integritas. Pelaksanaan proyek perubahan diharapkan bermanfaat bagi pemerintah, pengusaha, perguruan tinggi, media pers, dan utamanya masyarakat. Outputnya adalah FGD guna membangun isu dan dukungan, tim efektif, dokumen parameter pengelolaan keuangan desa dengan Agreed Upon Prosedur, dan pedoman pengawasan pengelolaan keuangan desa, serta pedoman pencatatan keuangan desa. Output lainnya adalah strategi pengawasan keuangan desa dengan Agreed Upon Prosedur, serta uji coba penilaian.
Outcome yang diharapkan adalah dapat menjadi batu loncatan dalam membenahi pengelolaan keuangan desa, sekaligus dapat meningkatkan integritas dalam organisasi desa. Dalam tahapan rencana strategis atau milestone, disusun menggunakan analisis skor dan strategi marketing yang telah ditetapkan. Pelaksanaan proyek perubahan pada bulan April sampai dengan Mei 2022 berjalan dengan baik dan terkendali, mulai dari terbentuknya tim kerja atau tim efektif, telah dilaksanakannya FGD dan tersusunnya dokumen parameter pengelolaan keuangan desa dengan Agri Yupon prosedur dan pedoman pengawasan pengelolaan keuangan desa. Telah dilaksanakan validasi aset dan review laporan keuangan desa pada 261 desa. Pelaksanaan uji coba semula direncanakan hanya pada 22 desa pada 22 kecamatan. Dalam pelaksanaannya dilaksanakan pada 261 desa. Telah dilaksanakannya FGD parameter duta dan desa berintegritas yang berkembang dengan di-launchingnya Gebiar Integritas Boyolali tahun 2022 oleh Bupati. Penilaian dan pemberian penghargaan pelaksanaannya menjadi satu rangkaian dengan uji coba, sekaligus penilaian dan pemberian penghargaan duta dan desa berintegritas Boyolali menjadi bagian dari peringatan Hari Jadi Kabupaten Boyolali ke-175 tahun 2022. Pelaksanaan Diklat Penyuluhan Anti Korupsi bekerja sama dengan Lembaga Sertifikasi Penyuluh Anti Korupsi KPK diperluas dengan melibatkan sebanyak-banyaknya masyarakat Kabupaten Boyolali yang mengikuti Diklat Anti Korupsi. Tidak hanya Diklat Penyuluhan Anti Korupsi, namun berkembang sampai Diklat e-learning KPK untuk penyelenggara negara, ASN, P3K, aparatur pemerintah desa, pegawai BUMD, pegawai BLUD, CPNS, masyarakat Boyolali, dan seluruh pegawai yang bekerja di lingkungan pemerintah Kabupaten Boyolali. Sampai dengan tanggal 20 Mei 2022, jumlah peserta yang mengikuti e-learning KPK dan mendapatkan sertifikat baik e-learning dasar-dasar anti korupsi dan integritas, e-learning peningkatan pemahaman gratifikasi, serta e-learning calon pembangun integritas mencapai 15.327 peserta. Implementasi strategi marketing. Keberhasilan teknik komunikasi dalam mempengaruhi stakeholder ditunjukkan dengan pernyataan dukungan dari semua stakeholder. Saya Muhammad Said Hidayat, Bupati Boyolali. Saya Uding Joharudin, selaku Kepala Satgas Korsubgah dari Direktorat 3 Kedeputian Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK. Saya Raden Suhartono, Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah. Saya Bagus Kurniawan, Kepala Sub Auditorat Jawa Tengah 1. Saya Profesor Dr. Teresia Warodamayan. Saya Julius Bagus Trianto, SIP MTMA, selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Boyolali. Saya Nur Ali, Inspektur Kabupaten Brebes. Saya Darius, Inspektur Kabupaten Bangka. Saya Joko Purnomo, Inspektur Kabupaten Sukoharjo. Saya Wukir Santoso, selaku Ketua Abdesi Boyolali. Saya Indro Kurnianto, selaku Penyuluh Anti Korupsi. Saya Jarod Purnomo, Camat Banyudono, sekaligus sebagai Ketua Paguyuban Camat se-Kabupaten Boyolali. Kami selaku tenaga pendamping, perwakilan tenaga pendamping profesional Kabupaten Boyolali. Saya Wahyu Widiatmo, selaku Ketua BPD Desa Seranten, Kecamatan Karanggedi, Kabupaten Boyolali. Saya Ahmad Kurniawan, selaku Sekretaris Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Boyolali. Kami menyambut baik, sangat mengapresiasi dan mendukung kepada Saudara Gatot Murdianto atas proyek perubahan dengan judul Strategi Pengawasan Keuangan Desa dengan Agri Yupon prosedur di Kabupaten Boyolali. Satu desa dengan KUB di Kabupaten Boyolali. Tentang penyelenggaraan pemerintahan desa, khususnya keuangan desa masih menghadapi lemahnya sistem pengendalian internal, antara lain karena memang belum optimalnya peran dari teman-teman pengelola keuangan di desa. Diharapkan dapat mendorong pemerintah desa dalam mengelola keuangan dan pembangunan di desanya melalui berbagai terobosan. Di mana metode ini akan digunakan untuk menilai pengelolaan keuangan desa secara keseluruhan.
diimbangi dengan implementasi yang konsisten dalam rangka menumbuhkan akuntabilitas keuangan desa yang pada gilirannya dapat membangun kemandirian desa melalui indikator capaian yang terukur serta peran serta yang tinggi masyarakat di dalam pengawasan. Dengan proyek perubahan ini, Inspektorat Kabupaten Boyolali dapat lebih meningkatkan tugas-tugas pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa dalam hal transparansi pemerintah desa. Mudah-mudahan ini dalam pengelolaan keuangan desa menjadi semakin baik lagi, semakin nanti nyata lagi dirasakan oleh masyarakat manfaat dari dana keuangan desa dan nanti bisa mewujudkan kesejahteraan desa. Bisa memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa. Selamat kepada Pak Gatot atas kepesertaannya di dalam Diklat BIM dan saya sependapat dengan beliau. Semoga bisa menghadirkan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya, serta dapat memberikan manfaat oleh masyarakat. Dan saya sangat apresiasi adanya gebyar integritas di Kabupaten Boyolali. Ini baru pertama kali saya dengar ada satu kabupaten yang mencanangkan gebyar integritas. Diharapkan tidak hanya mewujudkan visi dan misi Kabupaten Boyolali, namun juga menjadi gerakan masyarakat di dalam meningkatkan akuntabilitas dan integritas bagi pengelolaan keuangan desa. Dukungan dari Kasatgas Korsub Wilayah 4 KPK Bapak Uding Juharudin. Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Raden Suhartono, Project Leader memaparkan Sabu Desa. Dukungan dari Kasub Auditorat Jateng 1 BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Bapak Bagus Kurniawan Panca. Dukungan dari perangkat desa dan pendamping desa. Dukungan Profesor Dr. Teresia Woro Damayanti SE MSI Akuntansi CA, penulis buku Memerangi Korupsi di Indonesia Terdesentralisasi. Pernyataan dukungan melalui Tweetbon Gebyar Integritas. Strategi kebijakan Sabu Desa dengan AOP bukan hanya diyakini mendorong pencapaian visi misi Bupati Boyolali, namun menjadi gerakan integritas dan akuntabilitas pemerintahan desa. Keberhasilan Sabu Desa dengan AOP sebagai inovasi dalam proyek perubahan ini adalah memberikan arah akuntabilitas keuangan desa, pembangunan integritas dalam tata kelola keuangan desa.